Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3 yang sehat dan hebat. Jumpa lagi di channel MFTV. Kali ini kita akan belajar tema 6 subtema 2 pembelajaran 1 dan 2. Nah, bagi yang belum subscribe, untuk subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Pembelajaran yang pertama, mari membaca teks berikut ini. Perubahan energi. Lani sedang membantu ibu di dapur. Lani memperhatikan kompor yang sedang menyala. Lani bertanya kepada ibu bagaimana kompor itu dapat menyala. Kompor dapat menyala karena ada bahan bakarnya. Bahan bakar yang sering digunakan untuk kompor adalah minyak tanah dan gas. Energi pada minyak tanah dan gas adalah energi kimia. Minyak tanah diserap oleh sumbu kompor. Sumbu kompor disulut api hingga menyala. Pada saat kompor menyala terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi panas. Saat kompor gas menyala juga terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Perubahan energi juga terjadi di dalam tubuh. Makanan merupakan sumber energi kimia di dalam tubuh. Makanan tersebut diolah menjadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan diubah menjadi energi. Karena energi inilah seluruh bagian tubuh dapat bekerja. Mata, mulut, tangan, dan kaki dapat bekerja karena adanya energi. Begitu pula bagian-bagian tubuh lainnya. Benny makan memperoleh energi. Makanan diolah menjadi energi. Energi untuk bergerak. Jadi, mengapa kompor ibu dapat menyala? Jawabannya, kompor dapat menyala karena ada bahan bakarnya, yaitu minyak tanah dan gas. Yang kedua, tuliskan perubahan energi apa yang terjadi saat kompor menyala. Jawabannya, pada saat kompor menyala terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi panas. Yang ketiga, tuliskan perubahan energi apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Jawabannya, makanan diolah menjadi sari-sari makanan yang kemudian diubah menjadi energi. Yang keempat, apa manfaat energi bagi tubuh? Manfaatnya, energi menyebabkan seluruh bagian tubuh dapat bekerja. Yang kelima, apa yang terjadi jika tubuh kita berenergi? Jawabannya, jika tubuh kita berenergi, maka tubuh dapat bekerja. Kita lanjutkan. Amatilah lingkungan sekitarmu, lihatlah perubahan energi yang ada di sekitarmu. Diskusikan bersama temanmu atau orang tuamu perubahan energi apa saja yang terjadi sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Tuliskan hasil diskusimu dalam tabel di bawah ini. Nah, berikut ini Bapak Guru berikan contohnya ya. Pekerjaannya, jawabannya ya. Yang pertama, peristiwa perubahan energi di rumah. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak pada kipas angin. Perubahan energi kimia menjadi energi panas saat menyalakan kompor. Perubahan energi listrik menjadi energi panas saat ibu menyetrika baju. Perubahan energi listrik menjadi energi bunyi pada saat mendengarkan radio. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak saat ibu menyalakan blender. Kemudian peristiwa perubahan energi di sekolah, misalnya perubahan energi listrik menjadi cahaya pada lampu ruang kelas. Perubahan energi listrik menjadi energi bunyi pada saat bel sekolah berbunyi ya.
Perubahan energi gerak menjadi energi bunyi saat penjaga sekolah memukul bel sekolah. Perubahan energi listrik menjadi energi bunyi dan energi cahaya saat menyalakan komputer. Kemudian perubahan energi kimia menjadi energi gerak saat berolahraga. Nah, itu contoh cara mengerjakannya. Ini sekedar contoh saja. Anak-anak bisa melanjutkan atau mencari contoh lain di rumah ya. Kita lanjutkan materinya sebagai berikut. Selesai membantu ibu, Lani beristirahat. Lani mendengarkan musik sambil menari. Lani mempraktikkan gerak lemah kaki pada tari. Gerak ini telah diajarkan oleh ibu guru di sekolah. Lani menggerakkan kakinya dengan lemah lembut. Gerakan tersebut mengikuti irama lagu Oh Hina Ni Keke yang temponya lambat. Ada 3 gerakan kaki yang Lani pelajari. Berikut ini urutan gerakan yang dilakukan. Gerakan pertama, tangan bertolak di pinggang. Kaki kanan dijulurkan ke depan menyilang ke kiri. Posisi ujung telapak kaki menghadap ke atas. Tumit menyentuh lantai. Lakukan bergantian dengan kaki kiri menyilang ke kanan. Nah, itu gambarnya ya. Gerakan yang kedua, kaki kanan dibuka ke samping kanan. Kaki kiri merapat sambil menekuk lutut. Badan juga dicondongkan ke kanan. Kemudian kaki kiri digerakkan ke samping kiri. Kaki kanan dirapatkan ke kiri sambil menekuk lutut. Badan dicondongkan ke kiri. Lalu kembali ke posisi semula. Gerakan yang ketiga, kaki kanan digerakkan ke samping kanan sambil kedua lutut ditekuk. Badan ikut turun mengikuti. Gerakan lutut yang menekuk, saat lutut ditekuk, kedua tangan diayunkan ke depan sampai batas dada. Setelah itu, ganti arah gerakan ke kiri. Itu contohnya. Saat melakukan gerakan tari, dibutuhkan energi besar. Kecilnya energi yang dikeluarkan tergantung dari kuat lemahnya suatu gerakan. Gerakan yang lemah tidak terlalu menguras energi. Tempo musik yang lambat sangat mempengaruhi kuat lemahnya gerakan tari. Coba lakukan gerakan tari tersebut bersama temanmu. Tidak terasa sudah 1 jam Lani berlatih menari. Lani berlatih sejak pukul 12.30. Sekarang Lani merasa sangat lelah. Lani pun pergi ke kamar untuk beristirahat tidur siang. Sampai di kamar, Lani langsung membaringkan tubuh. Tidak lama kemudian Lani pun tertidur. Tepat pukul 16, Lani terbangun, jam dinding berbunyi. Lani segera mandi. Selesai mandi dan ganti pakaian, Lani mengulang pelajaran. Kebetulan ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Lani mengerjakan PR dengan serius. Tidak terasa, jam dinding menunjukkan pukul 17.30. Pekerjaan rumah Lani telah selesai. Ada pertanyaan? Pukul berapa Lani selesai latihan menari di rumahnya? Tunjukkan dengan jarum jam. Nah, jawabannya kita jawab bersama-sama ya anak-anak. Pukul berapa Lani selesai latihan menari di rumahnya? Baiklah, mulai latihan pukul 12.30, berlatih selama 1 jam. Jadi, Lani selesai pada pukul 13.30. Nah, gambarnya seperti itu ya. Jarum pendek berada di antara angka 1 dan 2, jarum panjang berada di angka 6. Kita lanjutkan soal yang berikutnya. Berapa lama Lani tidur siang? Ada yang bisa membantu jawab? Ya,
Lani mulai tidur pukul 13.30, bangun pukul 16.00. Maka lama Lani tidur siang dapat kita jawab sebagai berikut. 16.00 kita rubah menjadi 15.60. Kemudian kita kurangkan dengan 13.30. 15.60 dikurangi 13.30. Hasilnya adalah 15.60 dikurangi 13.30. 3.30 jadi 3 jam 30 menit. Nomor 3, berapa lama Lani mengerjakan pekerjaan rumah? Jawabannya 17.30 dikurangi 16.00. 17.30 kurangi 16.00 sama dengan 30 kurangi 0, 30, 17 kurangi 16, 1. Jadi, lama Lani mengerjakan pekerjaan rumah 1 jam 30 menit. Kita lanjutkan pembelajaran yang kedua. Setelah melakukan kegiatan jasmani, badan kita akan terasa lelah. Energi perlu dikembalikan lagi, istirahat sejenak dan minum air putih dapat menyegarkan kembali tubuh kita. Perubahan energi bukan hanya terjadi di dalam tubuh manusia, perubahan energi dapat dilihat pada peralatan yang kita gunakan sehari-hari. Pelajarilah lebih lanjut contoh perubahan energi. Nah, berikut ini contoh-contoh perubahan energi. Kita simak bersama-sama ya. Yang pertama, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Peristiwa perubahan energi ini dapat terjadi pada setrika listrik. Saat kabel setrika diberi aliran listrik, seketika itu energi listrik berubah menjadi energi panas. Peristiwa yang sama juga terjadi pada kompor listrik dan penanak nasi listrik. Nah, berikut ini contoh gambarnya. Kita lanjutkan berikutnya, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Perubahan energi lainnya adalah perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Lihatlah alat-alat berikut. Saat menggunakan peralatan tersebut terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Ada kipas angin, ada blender ya. Kita lanjutkan yang ketiga, perubahan energi kimia menjadi energi panas. Contoh perubahan energi kimia menjadi energi panas dapat dilihat pada kompor minyak tanah. Sebelum digunakan, kompor diisi dengan minyak tanah terlebih dahulu. Kompor dinyalakan dengan api, timbullah panas. Dengan energi panas itu kita dapat memasak nasi, memasak air, menggoreng ikan, dan lain-lain. Energi kimia lainnya adalah gas. Gas dapat digunakan untuk menyalakan kompor. Saat kompor gas menyala, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Yang keempat, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contoh perubahan energi gerak menjadi energi bunyi dapat kita lihat saat seorang pemain drum memainkan alat musik drumnya. Ia menggunakan energi geraknya untuk membunyikan drum. Contoh lainnya yaitu saat kentongan dipukul. Energi gerak pemukul kentongan berubah menjadi energi bunyi. Masih banyak contoh perubahan energi lainnya. Kamu dapat mempelajarinya dengan membaca buku. Kalian telah mempelajari informasi tentang perubahan energi. Ceritakan kembali apa yang sudah kalian pelajari kepada teman dan gurumu. Sekarang kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, perubahan energi apakah yang terjadi pada tubuh kita? Jelaskan. Nah, berikut ini jawabannya. Pada tubuh kita terjadi perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Makanan diubah menjadi sari-sari makanan yang kemudian diubah oleh tubuh menjadi energi gerak. Soal kedua, jelaskan contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas.
Jawabannya, beberapa contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas, misalnya pada setrika listrik, penanak nasi listrik, dan kompor listrik. Kita lanjutkan soal yang ketiga, perubahan energi apa yang terjadi saat kita menyalakan kipas angin? Jawabannya, pada saat menyalakan kipas angin, terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Soal yang keempat, berikan contoh perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Jawabannya, contoh perubahan energi kimia menjadi energi gerak adalah saat kita berolahraga. Energi kimia dari bahan makanan digunakan untuk menggerakkan anggota badan kita. Kita lanjutkan nomor 5. Saat temanmu mainkan rebana, perubahan energi apa yang terjadi? Jawabannya sebagai berikut. Pada saat memainkan rebana, terjadi perubahan energi gerak dari tangan menjadi energi bunyi pada rebana. Kita lanjutkan materinya. Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena kasih sayangnya kita semua dapat hidup. Energi adalah nikmat Tuhan yang berguna bagi kelangsungan hidup. Semua orang berhak memanfaatkan energi yang sudah dianugerahkannya. Kita berhak menggunakan energi tersebut, tapi kita juga memiliki kewajiban terhadap energi. Kita wajib menggunakan energi dengan bijak. Energi di dalam tubuh harus digunakan untuk sesuatu yang baik dan bermanfaat. Berikut ini adalah contoh seseorang yang memanfaatkan energi untuk hal yang bermanfaat. Nah, ini contohnya seorang guru. Ia mengeluarkan energinya untuk mengajar. Ia curahkan tenaga agar murid-muridnya menjadi cerdas dan terampil. Guru berharap kelak murid-muridnya menjadi orang yang berguna. Demikian juga seorang petani. Ia menggarap sawahnya dengan sekuat tenaga. Energinya digunakan untuk mencangkul dan menanam padi di sawah. Di bawah terik matahari yang menyengat, dia tetap bekerja. Petani berharap sawah yang digarapnya akan menghasilkan padi yang bagus. Banyak orang membutuhkan padi untuk kebutuhan hidup. Padi digiling menjadi beras, beras dimasak lalu dimakan. Menggunakan energi untuk hal yang berguna merupakan suatu kewajiban. Jangan menggunakan energi untuk hal yang tidak berguna. Misalnya, tenaga seseorang yang kuat digunakan untuk berkelahi, energi bunyi dari radio digunakan untuk mengganggu orang lain, atau energi panas api digunakan untuk main petasan. Nah, itu contoh memanfaatkan energi yang tidak berguna. Bagaimana pendapatmu jika ada orang yang menggunakan energi untuk hal yang tidak baik? Apa yang akan kamu lakukan terhadap orang tersebut? Nah, ini tuliskan pendapatmu ya di bawah ini. Ini misalnya energi yang kita miliki sebaiknya digunakan untuk kebaikan. Jika ada orang yang menggunakan energinya untuk hal-hal yang merugikan, sebaiknya kita menasihatinya bahwa tindakan yang ia lakukan tidak baik dan merugikan orang lain. Nah, itu contoh jawabannya ya anak-anak. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu melaksanakan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.